gimana nih kesibukannya? Udah semester 2 juga ya. Aduh, paling banyak project-project ya, apalagi semester 2 nih. Karena semester 2 itu banyaknya tuh ini ya, programnya lebih produktif ya. Benar banget ya. Oke deh, biar gak usah lama-lama lagi. Jadi sekarang kita berdua bakal bawain satu topik yang berkaitan sama kepemimpinan dan kepribadian. Bener banget nih, topik yang kita bahas hari ini itu tentang mengembangkan kepemimpinan dan kepribadian dalam kegiatan eskul di sekolah. Oke, nah biar pembahasannya seru lagi, nanti kita bakal panggil bintang tamu di sore hari ini. Tadi kita bakal bawain topik kepemimpinan dan kepribadian bareng bintang tamu spesial di sore hari ini. Gak usah lama-lama gak sih, langsung saja yuk kita panggil siswa dari SMK Negeri 1 Ciomas, yaitu Kak Firman. Halo Kak Firman. Hanya untuk lebih ke organisasi, lebih aktif juga ke organisasi sih. Memang sebelumnya tuh Kak Firman ikut organisasi OSIS ya? Ya betul. Karena tema kita bahas tentang kepemimpinan sama kepribadian kan, aku mau ngobrol-ngobrol sekalian tanya juga nih sama Kak Firman. Nah, pertanyaan yang pertama itu ini alasan Kak Firman masuk organisasi OSIS itu karena apa sih? Pastinya pertama tuh kalau misalkan kan aku dari dulu ya, dari SMP itu sudah mengikuti OSIS itu. Nah, jadi sudah mulai tertarik dengan dunia organisasi, dari mana cara memimpin itu, dari bagaimana cara bisa mengatur orang yang sekian banyaknya gitu kan. Itu jadi salah satu apa ya, dalam tanda kutip kayak kesenangan pribadi gitu untuk diri aku pribadi. Kepribadian yang bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin itu yang gimana sih Kak? Kalau yang pastinya sih ya, jujur aja kalau misalkan aku lihat di zaman sekarang itu kan banyak banget yang memimpin tuh pemimpin yang nafsuan, yang benar-benar otoriter, ego dan lain-lain. Menurut aku itu yang hal-hal yang sangat-sangat ya dalam memimpin. Nabi kita SAW itu menyatakan bahwa pemimpin yang demokratis gitu, dan pemimpin yang sangat-sangat dicintai rakyat. Ya, itu sih. Terus apa aja sih tantangan Kak Firman yang biasa dihadapi saat memimpin? Banyak sih ya. Kalau misalkan kita nuntut agak lumayan sedikit menyulitkan dan kompleks gitu. Cuman yang pastinya pertama itu sangat-sangat luar biasa sulit gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tidak luas, kita tidak legowo, kita juga tidak kayak bisa mengerti mereka dan memaksa, tidak bisa. Dan makanya itu adalah salah satu tantangan terbesar aku. Jadi kayak bagaimana caranya aku bisa mendekatkan diri kepada orang, bagaimana cara aku bisa ngobrol dengan santai, dengan juga dengan cara yang mereka sukai, dan bukan hanya saya yang sukai gitu kan. Ya itu kan adalah salah satu tantangan yang
luar biasa sulit sih menurut saya. Gimana sih nih cara yang bisa kakak atasin dari tantangan tadi? Pastinya sih ya, pertama itu kembangkan dulu ilmu komunikasi. Nah ini juga aku sebenarnya pengen berpesan juga kepada seluruh siswa SMK Negeri 1 Comas atau mungkin dengan orang-orang yang lainnya itu, dengan yang luar dari Skenik juga atau mungkin di luar mancanegara. Ya itu pertama adalah yang pastinya kita kembangkan sikap yang namanya itu etika. Orang yang benar-benar patuh itu sangat-sangat tidak disukai oleh banyak orang gitu kan, sangat-sangat yang otoriter, apalagi yang sangat mengedepankan ego itu kan sangat-sangat sulit untuk berkomunikasi saja, bahkan cenderung untuk dibenci oleh banyak orang. Seperti itu semuanya. Pertama itu, terus yang kedua juga aku sangat-sangat mengembangkan cara bagaimana cara berteman. Nah ini mungkin salah satu yang paling penting juga, yaitu adalah cara bersikap, cara ngomong, cara berteman itu wajib. Body language itu kan wajib. Kalian tuh kalau misalkan memang sulit untuk berorganisasi, ya kita sulit untuk berteman tuh ya bagaimana cara berorganisasi susah. Oh iya dong, Keasikan ngobrol. kita belum nanya juga jurusan perfilman di SMK Negeri 1 Comas mengambil jurusan apa? Kalau saya sendiri sih memang tertarik dari dulu animasi ya, makanya saya masuk ke jurusan animasi. Bismillah. Bentar ya. Seru juga nih ya Kak Firman. Jurusan anime juga ya. Kalau bulan ini kan udah memasuki semester 2 nih, kalau di animasi itu sebenarnya kalau di apa? Kalau sekarang sih sebenarnya tidak terpatok jurusan ya, aku ya. Lebih ke memimpin proyek pribadi dan juga ada beberapa proyek dari luar juga, dari beberapa dari guru itu dan instansi di luar juga gitu sih. Banyak aja sih. Terus gimana sih cara yang Kak Firman cara mengimbangi antara kepribadian sama kepemimpinan itu yang Kak Firman? Nah ini juga salah satu yang sebenarnya unik di kehidupan aku mungkin ya. Mungkin ya di agak kurang anti mainstream gitu, agak anti mainstream. Karena jujur aja aku tuh dikembangkan dalam lingkungan yang dalam tanda kutip keras kan. Ya, untuk orang tua dan juga lingkungan aku keras, lingkungan yang dewasa gitu kan seperti itu. Jujur aja, jadi saya tuh harus agak lumayan berusaha keras. Jadi bagaimana caranya untuk ngobrol, cara untuk bagaimana untuk bercengkrama gitu dengan ini dan dengan siswa-siswa di sini, dimana saya itu tidak cocok gitu loh dengan bahasanya, dengan cara berucapnya gitu. Saya tuh nggak cocok sama sekali sebenarnya awalnya. Cuman akhirnya makanya dari SMP itu mulai ke situ, mulai belajar gitu, mulai bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Dulu juga saya kan masih ya seperti tadi kan kita masih kurang pemimpin yang kurang baik lah. Nah sekarang tuh saya mulai belajar, masih belum baik sekarang juga, cuman ya kita sama-sama belajar aja sih. Kalau misalnya dalam organisasi kan berarti kita harus kayak bersosial ke wadah sekolah juga. Cara Kak Firman buat biar bisa ngadepin diri ke wadah sekolah itu gimana? Nih kalau misalkan tips dari aku sih ya, ini mungkin bisa tidak juga, karena kan ya subjektif kan, orang itu kan untuk setiap orang itu beda-beda. Tapi untuk aku pribadi sih, pertama itu pastinya rangkul dia sebagai teman dan sebagai sahabat. Menurut aku tuh sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak manusiawi orang yang memerintah dengan memerintah binatang gitu kan. Ya seperti jadi gini maksudnya, contoh ya, ini contoh kasus saja. Misalkan ada satu orang pemimpin yang dia itu ternyata dan berarti menyuruh atau memerintahkan kepada anggota-anggotanya itu untuk seperti ini, tapi dia sendiri itu tidak melakukan apapun. Nah itu kan menjadi suatu masalah juga. Itu kan namanya dalam tanda kutip kalau bahasa saya sih perbudakan manusia itu kan. Itu kan masalah kan.
sama-sama yang luar biasa apa ya, dibenci bahkan dibenci oleh orang sekitar dan menjadi problem di masyarakat, problem di society kan. Itu ya suatu hal yang harus dihindari sih. Terus misalkan nih kakak jadi pemimpin, terus ada yang orangnya susah bergaul, terus kakak cara ngerangkulnya gimana? Kan apalagi introvert nih susah banget kan sebenarnya. Oh, iya. Itu sangat-sangat apa ya, relate dengan animasi sih. Oh Iya, itu relate sih dengan animasi sih. Kalau aku sendiri, karena di kelas aku jujur aja banyak banget gitu yang dalam tanda kutip introvert gitu, terus dan juga banyak banget yang kayak menutup diri dari dunia luar gitu kan. Ya itu yang mau bagaimana ya dia sendiri, maksudnya dia sendiri menutup diri kan. Pertama tuh pastinya aku nggak bisa memaksakan kehendak orangnya, nggak mungkin banget gitu. Aku bilang ke mereka, oh ya kalian harus gabung gitu, ya susah lah gitu. Ya makanya jadi aku mulai pendekatan dari hal kecil, hal pribadi. Jadi kecil-kecil lama-lama kan menjadi besar gitu. Yang sederhana aja ngobrol dia gitu. Terus dengan pendekatan yang sangat-sangat ya, mungkin bagi orang yang luar biasa besar tidak penting gitu ya. Kayak coba kan kayak caranya cuma kalau posisinya terus kayak aja nanya apa kabar kalian, apa kabar kamu gimana gini gitu. Terus dengan nanya itu terus ini tugasnya apa dulu gitu. Itu kan hal kecil tapi yang menurut orang itu oh ternyata gue diperhatiin. Nah itu kan benar sih. jadi iya, itu yang menurut saya kayak beberapa pemimpin tuh yang tidak apa ya, tidak sadar hal itu, tapi itu sangat-sangat luar biasa penting. Apa sih kak? Aku sebenarnya juga apa ya, mungkin sama-sama belajar aja ya. Jadi kalau dari aku sih, mungkin tips dari aku tuh, kalian bagi yang pemimpin, bagi yang kalian yang ekstrovert, bagi kalian yang bisa mengajak teman-temannya, monggo kalian ajak teman-teman kalian untuk berdiskusi lagi, ajak teman-teman kalian untuk bergaul lagi tanpa menunjukkan sikap otoriter, tanpa memakai ego kalian, tanpa memakai bahwa saya adalah seseorang yang luar biasa ekstrovert dan saya harus dituruti. Ya itu suatu hal yang kan apa ya, tidak disukai oleh banyak orang ya. Setuju banget. Itu kacau sih, makanya jadi itu bagi orang yang extrovert gitu. Jadi kalian ayolah kita ajak bareng-bareng dengan cara pendekatan yang luar biasa, yang harus dinamis, terus juga harus luas, kita bergowo, dan juga kita tuh nggak boleh yang namanya kasar apalagi gitu kan. Untuk Kalau misalkan kan ada aja tuh ya orang tuh yang pengen ngikutin mulu egonya dia, keinginannya dia selalu pengen ikut apa, yang apa yang kita turutin gitu. Dia nggak memikirkan itu si orang lain sekitar gitu. Gimana ya kak? Nah itu adalah suatu permasalahan yang sulit sih ya. Aku juga beberapa agak-agak struggling gitu kan. Ya untuk hal-hal yang seperti itu gitu kan ya. Jadi gimana ya? Orang itu kan ego itu kan adalah, ini kita bahas filsafat lagi nih. Ego itu kan suatu pemikiran yang terbentuk dari apa ya, hawa nafsu dari orang-orang itu masing-masing, dari pemikiran dan juga dari pembentukan lingkungan kan. Ya kan ya. Nah, di situ agak-agak mungkin di situ tuh ego itu akan berperan di mana si pelaku itu akan apa ya namanya, mengikuti lingkungannya atau mengikuti bahan ajarnya, mengikuti pelajarannya. Seperti itu. Ego itu kan seperti itu. Ego itu dibentuk dari orang tua, ego itu dibentuk dari pendidikan. Nah, orang yang seperti itu susah, sangat-sangat sulit diubah gitu. Ya, sangat-sangat sulit diubah. Cara mengatasinya itu menurut aku sih, ya pertama pastinya dikasih tahu baik-baik. Ya, nggak boleh lah. Itu apa namanya? Nggak boleh lah kita namanya dalam tanda kutip kayak memaksa mereka untuk kayak iya waktu itu nggak boleh gini, nggak boleh nah, itu kan itu juga masalah gitu kan ya. Jadi kan kayak ya kita harus luas juga gitu. Kamu kasih tahu gitu ya, kamu nggak boleh kayak gini gitu, kayak gitu. Kamu nggak boleh otoriter. Kenapa? Karena kamu dari itu juga adalah tanggung jawab kamu gitu kan. Itu kan yang pertama. Dan yang kedua tuh menurut aku sih
orang yang seperti itu tuh sebenarnya ini cara aku pribadi sih, tapi ini mungkin terbukti aku ada beberapa kasus, tapi tidak semua kasus ya, aku bilang tidak semua kasus, cuman ya beberapa kasus. Jadi kayak gini, aku tuh pernah dalam hal seperti itu, mungkin aku sebut aja si A gitu kan, si A dan si B gitu ya, si contoh kasus gitu ya. Si A itu orang yang seperti dia, egoistik, terus juga dengan dengan ego masing-masing, terus juga dia ingin memerintah dan tapi dia tidak mau bekerja. Dan itu orang yang seperti itu sebenarnya kita kasih aja tugas yang atau mungkin tanggung jawab yang dia tidak sangka gitu. Itu menurut aku sih ya, dalam organisasi ya, dalam OSIS, dalam pramuka, mungkin dalam organisasi animasi juga bisa seperti itu. Jadi kita kasih aja tugas gitu kayak, oh ya kamu kerjain ini bisa apa enggak? Ya ketika dia tidak bisa, kan dia akan bagus gitu. Ya, itu mungkin tips dari aku sih kalau dari untuk prakteknya. Jadi itu tadi pertanyaan yang udah dijawab sama Kak Firman. Terima kasih banyak juga udah nyempetin waktunya Kak Firman, mungkin lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Lagi tadi Project, jurusan, apalagi dia ikut sosialisasi juga ya. Gimana, keren banget kan penjelasan dari Kak Firman. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita jadi bisa saling belajar dari topik yang kita bawa antara kepemimpinan dan kepribadian. Pastinya teman-teman, terutama aku ya, sendiri juga bisa saling belajar dari topik yang Kak Firman kasih itu tentang kepemimpinan dan kepribadian tadi. Buat teman-teman di rumah, sebelum kita mengakhiri acara sore hari ini, aku punya quotes nih. Pemimpin yang bijaksana menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, jadi kita harus selesai sampai di sini dulu ya. Makasih udah nonton program kita hari ini. Atau pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah.